Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus alim ulama beserta seluruh pejabat pemerintah, Bapak Bupati Kabupaten Indragiri Hilir beserta Bapak Wakil Anggota DPRD, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim, guru kita Tuan Guru Abdurrahman Iskandar beserta guru kita Tuan Guru Haji Muhammad Effendi LC beserta orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka peringatan haul Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani yang selalu kita sebut Syekh Samman. Mudah-mudahan ini menjadikan sebab Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abdullah Al-Antaki rahimahullah, kata beliau, khamsun hunna min dawail qalbi. Ada 5 macam perkara yang dapat dijadikan obat hati, agar hati kita jangan kena penyakit hati yang berkepanjangan. Penyakit hati yang sangat berbahaya itu, ujar Nabi, ada 3. Yang pertama al-kibru, kena penyakit sombong. Pangkalnya orang itu merasa sombong karena dia selalu memandang dirinya bi'ainil izzah, dengan pandangan mulia, dengan pandangan hebat. Bila memandang diri asa bujur terus. Yang kedua wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarah, bila memandang orang lain dengan pandangan rendah. Pangkalnya karena ketujuh mencari salah orang. Kasana kasini nang dipandirakan panau orang. Seorang berkurap, kan parah lagi dah. Ulun ada ketemu kitabnya, orang kalau suka memandirakan aib orang,
jangan dikawani, tinggalkan bukahan. Kenapa? Sebab karena kalau kita kawani, suatu saat inya kongslet awan kita, habis kita diaraknya kemana-mana. Maka itu jangan suka berkawan dengan orang yang suka menyebut aib orang. Ulun ketemu kitab dalam kitab Jami'ul Musannafat. Kalau kita ini menceritakan aib orang sebuting aja, karena 70 aib kita ditayangkan langsung oleh Allah pada hari kiamat, seluruh manusia menyaksikan. Syuting aja. Bayangkan kalau hari ini dapat 3 menyambeti orang, Adul, Ahmad, Ijum. Kita ini ketujuh banget nyambeti orang. Olone nyampaikan nang kira tegawi kita aja. Aduh, setinggi-tinggi. Kada boleh kita sombong karena suka menyalahkan orang. Satu. Yang kedua, penyakit yang berbahaya ini wal hasad. Kena penyakit dengki. Orang dengki ini kada pernah nyaman hidupnya. Ulun ketemu dalam kitab Nasaihul Ibad, membuat senang kepada hati orang. Ada seorang aulia mengatakan, saya bisa, kecuali saya tidak bisa membuat senang hati orang yang orang itu dengki dengan nikmatku Jisidin. Kenapa? Karena kalau orang itu dengki, sebaik apapun yang kita lakukan tetap salah menurut pandangan orang dengki. Orang dengki ini kadang nyaman melihat orang nyaman. Orang bertukar TV inya garing seminggu. Orang bertukar kulkas sasak napas. Orang bertukar mobil mati kada ketahuan. Di mana? Di film Indonesia. Gara-gara Haji Sulam berjual bubur naik haji. Aku dah hendak nyambut musuhnya kalau ada nang sambangaran begitu. Yang ketiga, yang penyakit yang berbahaya wal hirsu ay alat dunia. Ujar Nabi, terlalu tamak dengan dunia. Dunia ini kita hidup di dunia kada lama. Ulun ada ketemu dalam kitabnya dalam hadits qudsi, itu kita hidup di dunia ini ibarat lalat nang tercabur ke banyu manis. Kada tahan lawas mati. Kujul sana, kujul sini, kujul sana, kujul sini, mati. Kita nih hidup kalau kada hati-hati, kunyuk sana, kunyuk sini sehari, bertambah tuha, bertambah parak dengan mati. Makanya ujar Imam Al-Ghazali, nasihat yang pertama, nasihat jauh, makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Apa dia? Masa lalu. Masa lalu kita tuh makin hari makin jauh, makin hari makin jauh, rekamannya masih abadi. Yang kedua, nasihat yang paling dekat, apa dia? Makin hari makin dekat, makin hari makin dekat, adalah kematian. Artinya kita hidup kada lawas. Dalam hadis, hidup kita nih kayak orang mengembara. Kepanatan umpat benaung setumat, habis panat melanjutkan naik pulang. Kada lawas benaung tu, kada lawas. Guru kami meumpamakan kayak orang minum di warung kopi. Orang minum di warung kopi itu kada lawas. Imbah minum kopi makan wadai selesai bayar, kecuali di warung Sukadamai. Itu agak lawas tuh. Metihi sidin, metihi kaulon. Tapi jarang kita duduk di warung nang lawas. Artinya apa? Ada umur orang tuh nang panjang, tapi jarang. Umumnya kita nih umur baina sittin was sab'in, di antara 70 60. Ada yang meneliti, kata kawan saya, ini kawan saya bilang, kitabnya ulun belum ketemu, itu pukul rata-rata lelakian umurnya 60 aja, bibinian pukul rata-rata 70. Kenapa tatu hak bibinian? Talakas lelakian mati, kata kawan saya, karena lelakian taliwat karap dimamai bini. Aku kada suara tamu kitabnya. Makanya ibu-ibu bila laki anak panjang umur jangan pati dimamai. Tapi
orang bisa mencintai dunia melupakan akhirat. Itu penyakit yang berbahaya. Obatnya ada 5. 1, mujalasatu sholihin, mau duduk kumpul bersama orang-orang soleh. Majelisnya orang soleh itu majalisul wa'zi, majelis-majelis yang mendatangkan nasihat, majelis ilmu dan zikir. Ayah selalu bilang, ujar Sidin, hati itu supaya jangan mati, hati itu supaya hidup. Ibarat tanah subur, nangapa jadi tanam hidup, paling kurang seminggu 3 kali hadir di majelis ilmu. Makanya Sidin malam Selasa, pagi Jumat, 3 kali seminggu. Inya hati itu kalau sudah subur, nangapa jadi tanam tumbuh, tanam cabai tumbuh cabai, tanam tomat tumbuh tomat. Kadang-kadang kada ditanam gin tumbuh. Nukar kangkong, ambil pucuk daunnya, batangnya humbangakan ke pinggir sumur. Bulan Rajab mengumbangakan, bulan Sa'ban melayap, bulan Ramadan pas makan sahur lauk kangkong. Ada ditanam. Kadang tanah subur tuh dihirai gin tumbuh. Behira bulan Rajab Sa'ban tumbuh cabai. Kenapa? Karena nang behira itu tadi malam makan sambal, bijinya kada lenik. Begitu behira keluar bibit cabai sepuk pakit dengan pupuknya. Apa kada luuh pohon cabai. Makanya bila kita ke kabun orang tetamu pohon cabai menyeorangan labat buahnya, perlu dipertanyakan. Tapi kalau tanahnya tandus, nang apa aja ditanam kada mau tumbuh. Tanam cabai belum berbuah mati terdahulu. Maka supaya hati jangan mati, hadir di majelis ilmu seminggu paling kurang 3 kali. Yang kedua, majelisnya orang soleh itu wa akhbaris solehin, majelis dicerita-ceritakan orang soleh. Tadi baru kita mendengarkan cerita kehebatan Tuan Syekh Muhammad Saman. Kita baru mendengarkan tadi manakib yang sudah dibacakan. Ini adalah majelisnya orang soleh. Lalu apa tujuan kita selalu mengingat beliau, memperingati haulnya, supaya kita ini makin menjadi orang baik. Kenapa? Sebab karena ujar Syekh Saman, beliau mengatakan dalam manakibnya, ulun ke Banjar yang hanyar tadi dijulungi orang manakibnya tuh. Di situ ulun terbaca apa Jasidin? Wa zayyini zahira wal batina bi kulli ilmin zahirin wa batinin. Jasidin, yang pertama, hiasilah anggota zahirmu dengan ilmu syariat. Apa ilmu syariat? Ilmu fikih, usul fikih. Supaya ibadatmu, kata beliau, diterima oleh Allah. Seperti sholat dicontohkan Sidin. Sholat itu harus dihiasi, dibungkus dengan fikih. Bila kada dibungkus dengan fikih, ibadat kada diterima. Ada kisah orang beheri, ulun dapat diurang juga kisah nih. Orang ini berempat, belajar sembahyang fikihnya belum cukup, dipraktikkan seikong jadi imam 3 makmum. Rupanya nang jadi imam nih hendak bekantut, ditahaninya alhamdulillah berhasil bekantut, kada bersuara tapi berbau. Baunya nih tahambur sampai ke nang bertiga nih. Ada seikong kada sabar betakun siapa bekantut nih Jasidin. Jenang seikong memadahi jangan bepandir, orang sembahyang kada boleh bepandir Jasidin. Jenang ketiga, untung aku kada empat bepandir. Bungulan sama aja nang untung gen betal aja. Itu kenapa? Karena kada dibungkus dengan fikih. Ada yang satu lagi, imbah kawin hendak bermalam di rumah mintuhaan, dikira minantu mintuhani penyembahyang pada asli kada, dikira mintuha minantu penyembahyang pada asli kada. Minantu siap-siap
hendak ke rumah mintuha menukar hulu panduan azan awan sembahyang nang pakai tulisan Latin. Rupanya di situ panduan azan Allahu Akbar angka 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Oh nyamanai jesiden. Bemalam di rumah mintuha badeduluan bangun tadahulu minanto bangun. Sekalinya ambil banyu wudu langsung azan Allahu Akbar 2 kali jesiden. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali pulang jesiden. Waduh jamin tuha mantap minantoku nih, sanggup menyingkat azan so banyak Bilal di tempatku kadang wani menyingkat azan kecuali minanto sikong nih. Berarti harat benar jesiden minantoku nih ancap baudo. Rupanya minanto takbir dah gawil di belakang tanda beimam. Minanto merasa mintuha ada di belakang membaca Fatihah belagu habis-habisan lah. mintuha kada mau kalah baamin belagu juga. Inya kan amin itu tergantung imam. Bila imamnya litoy aja aminnya. Perhatikan di mana sembahyang kayak gitu. Terawih itu kan mantap begebu-gebu, anginnya begebu-gebu aja aminnya. Amunnya litoy kayak sabut hanyut, aminnya kayak sabut hanyut juga. Asik belalaguan. Sembahyang subuh telimpua. Orang sembahyang subuh 2 bantainya 3. Imbas sembahyang jana mintuha kena penak maka ikam sembahyang subuh 3 bepaling naminanto. Memangnya jabah di kampung ni berapa pasaran sembahyang subuh? Ada tadi pasaran orang. Jana mintuha orang 2 juga. Mun gitu bahaya karena sudah terlanjur subuh ni 3. Berarti subuh esok kita sarakaat aja lagi. Mana bisa? Harus dibungkus dengan pakihnya baru ibadat bisa diterima. Bahaji kayak itu juga, berzakat kayak itu juga. Orang puasa harus dibungkus dengan pakihnya. Sunat makan sahur kapan waktunya? Imbah jam 12. Amun imbah tarawih itu bukan makan sahur, itu nokoi. Amun makan sahur di atas jam 12 paling baik lagi parak terbit fajar. Nang kada bagus makan sahur jam 7 pagi. Di tampilannya ada juga. Aku naik bot pang pula ke sana puasa. Membuhak berokok. Waduh aja kok gini. Waitihi bisa singot aja orangnya. Berarti ini tuha aja. Dari tampilan ini berarti orang tampilan ya. Dari tampilan bang. Pokoknya tetamu di bot bulan puasa tadi hulu. Yang tadi ulun kada kawa. Nah, rata-rata bila ulun ke sini ada aja nama buku di dalam bot. Punya bepadah masam liur aja. Jaku aku pahit dari subuh tadi. Aku kan nanya kada pati berbunyi kada. Belajar pakihnya bila kada belajar pakih ujisidin ibadat kada diterima. Yang kedua apa? Hiasi anggota batinmu ujisidin. Apa dia? Hati kita, roh kita dihiasi dengan ilmu syariat, ilmu batin, ilmu tasawuf. Seperti apa supaya kita ini hidup jasidin selalu beramal ikhlas. Wal ikhlas yuhassinul a'mal. Ikhlas itu binting amal. Orang kalau sudah beramal ikhlas ibarat kabun, kalau bintingnya bagus kuat, banyu masin kada masuk ke kabun, kabun baik. Tapi kalau banyu masin masuk ke kabun karena bintingnya bocor, maka kabun rusak. Beramal bila kemasukan ria, amalnya rusak. Sehebat apapun, kalau sudah ria, rusak amalnya. Orang beramal ikhlas ibarat pohon akarnya. Selama akar pohon itu masih bersembunyi di dalam tanah, pohon akan tegak kuat dan bisa berbuah. Tapi kalau akarnya keluar dari persembunyiannya, maka pohon rabah. Kalau pohon itu rabah, dia tidak akan berbuah. Begitulah ikhlas kalau keluar dari jiwa kita, maka pahalanya roboh, kada dapat pahala. Orang beramal ikhlas ibarat bangunan rumah beton yang di hadapan kita ini wasinya. Selama wasi masih mau bersembunyi dalam cortihang, maka bangunan kuat. Tapi kalau wasinya keluar dari cortihang, bangunan runtuh.
Maka kayak apa aja tukang bila maulah rumah beton mesti wasinya di dalam, cornya di luar. Tidak ada orang bulah rumah beton cornya di dalam, wasinya di luar, kecuali orang bebungulan. Kalau ikhlas keluar sia-sia. Ikhlas itu ada yang mengumpamakan seperti gula. Gula itu gambaran orang ikhlas. Hendak dihargai kah, hendak kada kah, gula tetap manis. Masuk ke warung kopi, sekalinya kopinya kemanisan. Yang disalahkan pasti gula. Ini kebanyakan gula. Esok masuk pulang ke warung kopi, sekalinya kopinya pahit. Yang disalahkan gula. Ini kurang gula. Hari ketiga masuk lagi ke warung kopi, pas gula wan kopinya. Yang dipuji siapa? Ini baru mantap kopi orang nih. Kena giliran pujian, kopi nang dipuji. Tapi giliran salah, gula selalu disalahkan. Kenapa? Kadang menyalahkan kopi ketika pahit tadi. Tapi yang disalahkan gula. Kena giliran penyakit, gula pula. Ini kenapa jadi gula nang Tuhan ini? Maraslah gula. Tapi gula tetap larut manis di setiap air mana saja. Gula tetap larut manis di setiap kuih apa saja. Maka kalau kita seperti gula, itu baru ikhlas. Kita jangan pernah bangga banyak pengikut. Kenapa? Sebanyak apapun orang suka dengan kita, pasti ada orang nang kada sukawan kita. Rasulullah paling hebat, tapi ada nang kada suka, makanya kada mau umpat. Tapi dibalik pulang, sejelik apapun kita, orang tidak suka dengan kita, jangan kecil hati. Kenapa? Karena masih ada orang yang suka awan kita. Karena sejelik kita pasti ada lebihnya. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Dibalik pulang, selamak-lamak ikan pasti banyak tulangnya. Tak banyak ikan lamak, tulangnya pada ikan kurus. Makanya sejelik-jelik kita ada lebihnya. Tapi sehebat-hebat kita ada kurangnya. Maka itu kita harus beramal yang ikhlas. Tidak pernah senang hati dipuji orang, tidak susah hati orang kada memuji, kayak orang kada bekabun. Orang kada bekabun itulah kada pernah senang hatinya harga sawit mahal, kada pernah susah hatinya sawit murah. Kenapa? Inya kada bekabun, gawian berjual gambung. Sawit murah haharunom, jurang berapa hektar kabun pian garang maka haharunom. Ada jesiden, aku berjual gambung, apa sangkut pautnya jurang orang sawit murah makan berjual gambung baharunom. Amun sawit murah aja gambung pada laku. Ada aja juga sangkut pautnya. Jadi kita hendak dihargai orang apa kada, beramal yang ikhlas. Guru kami Kiai saya berpesan, Huja Sidin Ikam, tah napa tahu juga. Maka Sidin berpesan kayak itu. Dua pesan din, satu nang ulun sampaikan, Huja Sidin Ikam hendak berdakwah. Pada ulun kada bisa ceramah. Jadin Ikam amun jadi penceramah yang ikhlas. Kalau dalam Ikam tuh mengharap-harap gratis saja itu tamak yang dicela sudah. Berbelanja ke warung ada terlintas mudahan kada bayar, itu tamak yang dicela. Makanya ulun mun kada diboi kawan kulir ke warung. Tadi ke warung karena perut lapar. Pagi tadi kan perpisahan. Julun nih perpisahan nih bisa jam 1 nyar makanan. Tulak ke pasar. Sudah ulun buangi dah, jangan mengharap orang membayar. Sekatnya sampai gitu kata mau pulang bus undang kata terbayang lah kok coba dibayar nih.
ngalihnya tahu tamak namanya tuh cakainya tuh kada ada aku sudah niat no bayar sudah cuman begitunya ada timbulam dugaan kada bayar walau aku kada wali tapi aku tahu bakal kada bayar sekalinya kada bayar juga hari itu makan aku berami-rami banyak kawan makanan itu kalau bayar jutaan aku hendak bayar dibayari orang dah kenapa karena aku sengaja belum-belembet sudah orang bayar hanya kena membayar gaya cuman 3 kali 3 sama dengan 9 gaya dak gaya yang penting penampilan aduh hai ngalih aku nak ke warung aku di Samarinda tadi bulan akhir Syawal ke sana lagi 1 minggu jadi masuk ke warung nang 121 tuh kada bayar pulang julak atoy mah di situ sudah nang julak atoy anti acil bayah tuh nang cerita acil temimpi di kapungi ular oja acil ngapali julak takwilnya orang di kapungi ular oja julak dipatoknya lecil kada aja kada sawat dipatoknya caranya so dipatoknya cil aja bagus banget tuh ada orang handak memang aja kada dipatoknya cuman kubuliki pulang patoknya jadi jajulak berdarah lecil kada berdarah aja caranya berdarah cil aja berjadian doh memang kada berdarah aja tapi kukuritis berdarah aja apa sakwilnya oja julak tuh cilai pian kehendakan belaki itu aja tetamu aku di sana sekalinya makan kada bayar juga hari itu ulun pergi ke Pelangkaraya hendak acara di Purok Jahu Kabupaten Purok Jahu Kalimantan Tengah itu jauh di atas pegunungan jalannya itu kayak ular sambil mendaki ke atas nang tadi nang hanyar tadi saya 3 Zulkaadah tadi nang bulan nih pang bulan tadi itu di Berbay naik ke Gunung Meratus tuh amat tingginya jadi saya ditelepon oleh nang orang Jakarta namanya Irfan ya minta bulan 11 ulun kadihingkan mohon di awal bulan kayak ini aja guru aja apabila pian kawa kita bersama ke Purok Jahu saya tunggu di Jakarta di bandara ayo cocok rondeng ulun berdua awan santri orang Sungai Buloh Riau jadi pergi ke sana sampai di bandara sekalinya ulun telepon yang mengangkat HP itu Ipan tadi ku itihi kai suah metih aku rupanya iya Ipan nang di KDI itu rupanya Irfan KDI sekali bertemu uji sidin kita ke sana guru ja ayu menunggu jaku ayu tinting kan ya sekalinya ayu lia rupanya sampai ke sana di Pelangka hendak makan hendak dibayar sudah kada mau orang dibayar mengharap-harap tuh kada boleh supaya kita ini yisidin beramal yang ikhlas belajar kita pelan-pelan dihargai orang alhamdulillah kada dihargai orang bulik halnya nyaman aja bila ada orang aruh tulak bila orang bertahlil kita bertahlil bila orang beramin bila orang berdoa kita beramin bila ada hidangan keluar makanan bila hidangan kada keluar bulikan bila duduk mau undang pulang jangan tulakan nyaman aja hidup tuh apa payah banget matur hidup satu sudah yang kedua jisidin kita harus zuhud tuh artinya berpaling dari dunia hati nang berpaling orangnya di dunia cuman hati berpaling kita kalau dunia itu diandak di hati bila kada dapat susah hati kenapa karena ada di hati tapi kalau dunia cuman di tangan itu hanya titipan jangan masuk ke hati andak dalam lemari aja jangan dia ke hati bila kada dapat kita kada sakit hati contoh gampang ulun nak batakon ke ibu-ibu nih Rapik Ahmad tuh gagah lah bu jangan kedengaran laki pian Rapik Ahmad tuh gagahnya minta ampun makanya selalu tampil di Indosiar waktu inya menikah ada dak ibu-ibu nang terluka hatinya adalah nang terluka
Tidak ada. Kenapa? Karena Rafiq Ahmad tidak pernah ada di hati sempian. Tapi kalau orang itu ada di hati sempian, walaupun kada gagah, bertunangan setahun, tinggal seminggu pernikahan, ternyata dia pergi dengan wanita lain. Wanita mana yang tidak sakit hatinya melihat tunangannya bersama wanita lain? Itu ada di film Indosiar. Itu makanya sakit hati kita nih. Mandak dunia di hati. Syahrini itu bunga surangnya Bu Ai. Begitu Hidin menikah, kami satu pun tidak ada yang terluka. Kenapa? Karena kada diendak di hati. Dunia ini kalau kada diendak di hati, kita tidak akan pernah susah hati. Makanya ujar Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah menyuruh kita hidup ini dua aja, kada banyak. Pertama, jangan susah hati, jangan sedih hati. Apa yang kita tidak dapat, jangan sedih hati. Untuk apa kita berhimat mengapung dunia? Dunia ini kejam. Apa tidak kejam? Sekali kesalahan yang kita lakukan, 1000 kebaikan hilang. Dosa jauh-jauh, ibu saja itu. Laki ini 1000 kebaikan sudah berbuat baik awan bini. Bercari siang malam, di kabun bepanas, berjemur hirang awak. Siapa bilang belimbing dak masam, sudah masam kelat pulang. Siapalah bilang kami kada hitam, sudah hitam mengkilat pulang. Mencari nafkah. 1000 kada kurang berbuat baik. Satu kesalahan cuman, satu kesalahan kawin pulang kada bepadah. Nah imbang tak. Tahambur mangkok nang besusun rapi itu takipai liwat jendela. Padahal satu kesalahan. Padahal kan kawin itu kan ibadah. Ibadah itu kan sunat kada bepada-pada. Makanya kawin kada bepada. Aduh aku minta maaf napa tak kasih tahu tadi. Balik pulang. Ibu-ibu berbuat baik kepada suami kada kurang 1000 kali. Apalagi anak sampai 10. Berarti 10 kali beranak. Kalau sekali beranak hamil 9 bulan. 9 bulan kali 10 berarti pian betianan 90 bulan. Kan lawas toh. Kundengki kesana kesini coba. 90 bulan pian nih mengandung anak laki pian. Berapa kebaikan pian? Bukan sedikit. Seikung anak tuh 2 tahun menyusui, anak 10 berarti 20 tahun menyusui anak kayak gitu ya. Apa kada limer? Contoh cuman aku biar lakas paham begitu. Satu kesalahan sanggup mentalak bininya, sanggup menceraikan bininya, padahal sudah ribuan kali berbuat baik. Satu kesalahan saja berarti dunia kejam. Maka itu kita santai saja dengan dunia. Ada alhamdulillah, kada ada nasiblah. Dia apa? Syuting lagi. Sebenarnya banyak lagi. Cuman aku pandat berdiri dah. Mana tadi kagelumbangan. Dari jam 3 angin ribut. Tindak kami nak hagin dipakai malam ni rabahan tadi patah ditiup. Aku asa hendak tulak asa kada. Cuman wali santri banyak bulikan. Rugilah aku kalah dengan wali santri. Akhirnya naik di pelabuhan gin aku ditapur angin bergoyang. Ditonton oleh santri aku masuk ke boto. Kenapa terbuli-bulik aku berjalan. Sekalinya sampai di Kuala Tangah gelombang. Oma. Jadi kada diangkat gasnya tuh. Dipelankan soalnya menghantam nang di belakang betimba. Ibu-ibu takut ciak. Ya Allah selamat ya, amin ya kok. Sekalinya ibu-ibu sekarang tak pulang, Ustadz berdoa aja. Ya kok aku sudah berdoa dari tadi sudah, cuman kada kabul-kabul. Ingat aku ini haul wali saman. Kan ada kan tiba-tiba mega sangat hitam, lalu hampir karam kapalku. Tadi kami hampir karam. Memang kanal banget gelombangnya.
karena angin ribut, tapi di Kuala Tengah aja. Sudah itu ibu-ibu nih minta berdoa, aku ingat ya saman, alhamdulillah ampih genal. Untung kabul, jika kada kabul jatuh martabat gua. Betulan banget aku beryakin juga jakone menjaga wibawa. Alhamdulillah. Nang terakhir tadi, hidup nih harus sabar. Jangan pernah menyimpan sarik di hati. Walaupun kita pernah tahwal, jangan menyimpan sarik. Orang kalau menyimpan sarik di hati, lama-lama panat, hidup nih panat. Kalau kita nih menyimpan sarik di hati, lelah hidup, lapah. Sekecil apapun orang salah dengan kita, tapi kita simpan nih di hati, jadi ganal. Nih mikrofon nih ringan nih. Tapi ku ikuti terus, berat juga bergantian aku mengikuti. Hayan orang merayakan cincin, ini cincin jembut tapi ambet orang, ambet Haji Munir mana kau orangnya datang kan? Jadi ku rayakan nih hulu karena diambilnya mungkin malam nih. Kenapa saya singkal tangan? Karena ini diikuti terus. Panggung ini berat, tapi kada ku ikuti. Ku jajak, kada pernah merasa berat aku. Makanya kesalahan orang, masalah tuh kecil saja, tapi kalau disimpan di hati berat. Tapi seberat apapun orang buat salah dengan kita, jangan dianak di hati, ringan. Maka itu hiasilah hati kita dengan sifat sabar. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Saya kira cukup ini yang dapat disampaikan. Lebih kurang banyak minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.